Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah merupakan salah satu kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang besar bagi manusia. Dengannya, manusia dapat merasakan makanan lezat, berkomunikasi, dan sebagainya. Lidah juga sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berzikir, membaca Al-Quran, berbicara yang baik, dan lain-lain. Namun, jika tidak dijaga, lidah juga dapat mencelakakan pemiliknya. Lidah bisa menjadi alat untuk berbuat dosa seperti berdusta, mengadu domba, dan mencela. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu berbicara baik. Jika tidak bisa, hendaklah diam. Termasuk keburukan yang dilakukan oleh lidah adalah mencela. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan perbuatan suka mencela dalam daftar dosa-dosa besar. Beliau berkata, dosa besar ke-44 adalah orang yang banyak melaknat atau mencela. Berikut celaan yang dilarang dalam Islam. 1. Jangan mencela sesama muslim. Seorang muslim dan mukmin memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah seseorang suka mencelanya, karena hal itu merupakan perbuatan kefasikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan hal ini dengan sabdanya dalam hadis dari Zubaid. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, atau satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 48, Muslim nomor 64. Jawaban Abu Wail dengan membawakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sebagai bantahan kepada Murji'ah, yang mereka tidak menjadikan celaan kepada seorang muslim sebagai kefasikan dan memeranginya sebagai kekafiran. Bahkan melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Zabid bin Ad-Dahak radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengannya. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya, dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka dia seperti membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6105, 6652. 2. Jangan mencela binatang. Larangan mencela dan melaknat binatang dapat difahami dari hadis sebagai berikut. Dari Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata, ketika seorang budak wanita berada di atas seekor onta tunggangan, dan di atas onta itu terdapat barang milik orang-orang lain. Ketika onta itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan jalan gunung sempit dengan lewatnya mereka, maka budak wanita itu berkata, "Ya, cepatlah hai onta. Ya Allah, laknatlah onta ini." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, onta yang dilaknat tidak boleh menemani kita. Hadis riwayat Muslim nomor 2595. 3. Jangan mencela makanan. Jika seseorang merasakan ketidaklezatan makanan yang sedang ia santap, hendaklah ia berdiam tanpa celaan terhadap makanan tersebut. Jika ia suka, hendaklah ia menyantap dan memakannya sampai habis. Namun, jika ia tidak menyukainya, maka hendaklah ia meninggalkannya.
sahih berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau mau, beliau makan, dan jika tidak suka, beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Menurut Imam Nawawi, memuji makanan berarti menyenanginya, sedangkan mencela makanan berarti merendahkan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Jangan mencela hujan. Ketika kita berencana melakukan suatu hal di luar rumah, seperti bertemu dengan kolega, atau membeli sesuatu, atau bahkan konsultasi dengan dosen dengan segala persiapannya, namun tiba-tiba hujan datang, membuat semua rencana Anda terhambat. Apa yang Anda lakukan? Seringkali kita akan mencela hujan itu dengan berkata, kenapa hujan? Ya, kenapa harus sekarang? Atau ucapan lainnya. Tapi, sudah benarkah perkataan kita dalam menyikapi datangnya hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 28 yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Perlu diketahui bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita dilarang mencela hujan dan angin yang bersama hujan tersebut. 5. Jangan mencela penyakit. Jika orang diuji dengan penyakit, sering dia tidak bersabar, bahkan berkeluh kesah atau mencela penyakit yang dia derita. Padahal, semua yang dialami seseorang mukmin itu baik baginya, jika dia tidak menyikapinya seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah penyakit demam. Ini akan membersihkan seorang mukmin dari dosa-dosanya. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW menemui Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab. Lalu beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'ib atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim nomor 2575. 6. Jangan mencela masa. Banyak hadis-hadis sahih yang melarang mencela masa. Inilah diantaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kamu mencela masa, karena Allah adalah masa." Hadis riwayat Muslim nomor 5 2246. Mencela masa dan menisbatkan kesialan kepada masa berarti menyakiti Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Anak Adam menyakitiku, yaitu dia mencela masa, sedangkan aku adalah masa, yaitu segala urusan di tanganku, aku membalikan malam dan siang." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4826, Muslim nomor 2246. Sahabat Muslim, masih suka mencela?